Potensi sebenarnya pendekar pedang kelompok bajak laut Kurohige, Shiryu, masih menjadi misteri hingga One Piece 1050. Salah satu misteri hingga One Piece 1050 tersebut adalah mengenai potensi sesungguhnya dari kekuatan buah iblisnya yang bernama Suke no Mi. Dari berbagai petunjuk yang telah Eiichiro Oda berikan, Suke no Mi disinyalir merupakan buah iblis paling berbahaya. Berikut adalah pembahasan One Piece 1050 mengenai petunjuk dari Oda soal buah iblis paling mengerikan yang dimiliki oleh Shiryu. Suke no Mi adalah buah iblis yang dahulu dimiliki oleh Absalom. Buah iblis ini memungkinkan penggunanya menjadi tidak terlihat alias tembus pandang. Setelah Absalom mati, buah iblis ini sekarang dimiliki oleh anak buah Kurohige yang bernama Shiryu. Dia adalah seorang pendekar pedang yang dulunya pernah bekerja sebagai kepala sipir di penjara paling mengerikan, Impel Down. Namun dia memiliki riwayat yang buruk selama menjabat di sana karena selalu membunuh para tahanan tanpa alasan, sehingga akhirnya Shiryu dijebloskan ke Impel Down level 6 dan posisinya diganti oleh Magellan. Berkaca dari cerita One Piece saat ini, mungkin semua orang setuju kalau buah iblis Suke no Mi tidak akan terlalu berguna, karena saat ini telah diperkenalkan salah satu jenis haki yaitu Kenbunsoku Haki yang berguna untuk menganalisis lingkungan sekitar. Bahkan saat mencapai tingkat tinggi, Kenbunsoku Haki dapat membaca beberapa detik ke masa depan, sehingga dengan kemampuan tersebut rasanya kemampuan menghilang tidak akan relevan lagi. Berkaca pada pertarungan Sanji vs Queen, Sanji diketahui mampu mengetahui posisi Queen yang telah membuat seluruh tubuhnya transparan. Namun perlu diingat bahwa itu merupakan kemampuan dari teknologi stealth black milik Germa dan hanya menghilangkan penggunanya saja. Tentu ada perbedaan kemampuan yang cukup signifikan antara kemampuan transparan buatan dengan yang natural seperti buah iblis Suke no Mi. Pada arc thriller Bark, Absalom bisa membuat Nami, orang yang ia sentuh ikut menghilang. Artinya dengan buah iblis Suke no Mi, penggunanya bisa membuat objek yang disentuhnya menjadi tembus pandang juga. Kemampuan semacam itu tentunya sangat sesuai dengan konsep bajak laut Kurohige yang strategis dan tidak suka mengambil resiko. Kurohige diketahui hanya akan ikut campur dalam pertarungan jika pertarungan itu benar-benar menguntungkan bagi kelompoknya. Kemudian dengan konsep awakening yang belakangan sering bermunculan. Sangat besar kemungkinannya jika Shiryu nantinya bisa mencapai level awakening, kekuatan awakening dari Suke no Mi miliknya pun memiliki potensi yang tak terbatas. Salah satunya disinyalir bahwa Shiryu bisa mengubah apapun menjadi tak terlihat tanpa menyentuhnya. Bahkan bukan tidak mungkin nantinya dengan kekuatan awakening, Shiryu tidak akan bisa disentuh sama sekali. Bahkan bangunan atau kapal sekalipun bisa dia buat menjadi tembus pandang dari kejauhan. Kemudian meskipun pengguna Kenbunsoku Haki sudah mulai bertebaran, awakening Shiryu sepertinya akan menjadi pengecualian dari kemampuan Haki pendeteksi tersebut. Bahkan bukan tidak mungkin nantinya dengan kekuatan awakening, Shiryu tidak akan bisa disentuh sama sekali. Kemampuan dari buah iblisnya tersebut juga akan sangat menguntungkan bagi kelompok bajak laut Kurohige. Bisa dibayangkan jika seluruh pasukan dan kapal perang Kurohige dibuatnya menjadi transparan. Presentase kemenangan Kurohige dalam setiap peperangan ke depannya tentunya akan jauh meningkat lebih besar. Apalagi dari kabar yang beredar, dikatakan kalau Zoro akan melawan Shiryu suatu saat nanti. Pertarungan tersebut akan membuat Zoro memutar otaknya dan mencari cara bagaimana menebas sesuatu yang tidak bisa disentuh olehnya. Menarik untuk menunggu bagaimana Oda mengungkapkan potensi sebenarnya dari awakening buah iblis Shiryu pada One Piece 1050 atau chapter-chapter selanjutnya.